pengawal pelajaran. Wakil ketua kelas yang mana? Wakil ketua kelas boleh menuntun orang. Atau ketua kelas juga, ketua kelas nata, tolong diminta orang doa. Doa aja. Atau sampai yang bisa kita berdoa. Ulang. Terima kasih, silakan duduk. Tolong ambil absennya dulu kan. Di belakang oleh Maria, Audrey, Iman. Boleh. Aditya lolos. Ada pemberitahuan.
Dion Sengki, Audi Sairang, Rigita Adinta, Carter Ponto, Alfa, nada pemberitahuan lagi. Delsie Antamin, Felicia Makatu, Ferencia Tahuleni, Gloria Limpo, Graciela Launina Manikom, Ibnu Akil, Manuel Saneti Nati, Jessica Lumu, Juanita Puatu, Mikaela Karunegi, Muhammad Usaid, sama dengan kawan. Natasha Faat, Noah Saran, Salafun Al-Balai, Murad Mat Idrus, Rainan Malak, Rainan Doblen Kosok, Sergio Singti, Erika Suwan, Ansa Sibuan, jadi orang di hari belajar mengenai apa itu ekspor dan apa itu impor. Jadi semua tahu apa itu ekspor dan impor? Ekspor dan impor tahu? Kira tahu apa itu ekspor apa itu impor? Ekspor dan impor. Jadi ekspor dan impor itu, kalau ekspor itu ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri, barang dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan impor adalah barang yang dari luar dimasukkan ke dalam negeri. Nah, perlu diketahui adik-adik semua, ekspor dan impor ini dilakukan antar dua negara. Terus dilakukan antar dua negara. Alasan dilakukan ekspor dan impor ini adalah karena jarak yang berjauhan antar dua negara serta kebutuhan yang saling dibutuhkan antar negara ini dan negara ini. Misalnya Indonesia membutuhkan beras dari negara luar. Jadi otomatis bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan beras Indonesia adalah dengan mengimpor barang dari luar untuk memasukkan untuk dibawa ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang masuk di untuk tujuan pembelajaran sendiri diharapkan agar kita bisa mengerti dan memahami mengenai kegiatan ekspor dan impor barang antar benua antar negara untuk saling memenuhi kebutuhan yang ada. Nah, untuk kegiatan ekspor sendiri, sebelum itu adik-adik kan tahu mata uang dari setiap negara itu berbeda-beda, sama dengan mata uang dari Amerika itu berbeda dengan mata uang dari Indonesia. Untuk sistem ekspor ini sendiri
Kalau menurut adik-adik kan? Kalau menurut adik-adik, bagaimana sistem ekspor itu akan bekerja sedangkan mata uang atau pecahan pembayaran kita itu berbeda dengan negara lain? Kalau menurut adik-adik secara simpel, secara pemahaman yang mudah untuk dipahami, bagaimana? Caranya sendiri, ketika kita mau mengekspor barang dari sini ke luar, kalau kita mau mengekspor barang itu harus menukarkan dulu pertama pecahan untuk mata uang kita harus ditukarkan ke dolar, ke mata uang Amerika agar bisa untuk dilakukan pembayaran, karena untuk pembayaran pakai mata uang rupiah itu belum bisa untuk DP istilah Fernando bergaul mata uang itu mau bergaul di luar belum bisa, karena untuk mata uang kita sendiri itu nominalnya masih sangat rendah dibanding kalau mau dibandingkan dengan negara-negara luar. Mata uang kita itu masih sangat rendah. $1 saja dia dikenakan sekitaran, kalau terakhir di 2 tahun lalu masih di 14.000, sekarang sudah lebih turun ke sekitar 15 sampai 16.000. Makanya untuk melakukan kegiatan ekspor sendiri, pertama kita harus melakukan penukaran uang dulu, sehingga kita harus melakukan pembayaran itu menggunakan mata uang dolar Amerika, karena secara umum mata uang dolar Amerika itu mata uang internasional yang dipergunakan untuk perdagangan antar negara. Nah, untuk ekspor sendiri itu dia hanya menguntungkan sedikit pihak, tapi menguntungkan banyak pihak. Karena dari ekspor itu sendiri pasti itu menguntungkan perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor di negara luar. Misalnya kalau Trump ekspor ke luar negeri. Nah, HP Advan. Kalau HP Advan itu, HP Mito, dia memang produk Indonesia. Sama dengan HP Samsung produk varian jual di Indonesia, begitu pula HP Advan yang dijual ke luar negeri. Itu akan menguntungkan sekali untuk perusahaan Advan, bahkan bukan hanya untuk perusahaan Advan, tapi juga menguntungkan bagi negara kita sendiri. Otomatis negara kita sendiri kalau lebih hari lebih untung, pendapatan juga akan makin naik, makin naik. Jadi sistemnya begini aja. Jadi misal perusahaan Advan produksi HP, orang bawa ke luar negeri untuk dijual di luar negeri. Mau jual itu di luar negeri, misalnya dong jual itu di Amerika ambil bayar. Nah, untuk mata uang sendiri sama yang kita bilang tadi itu harus ditukarkan semua ke mata uang dolar, karena mata uang dolar itu mata uang pembayaran internasional. Jadi dari walaupun dia negara Brasil, Argentina, Spanyol, dia tetap masih pakai dolar Amerika. Jadi dari negara yang dituju itu ketika mau membayar ke perusahaannya Advan, mereka harus pakai mata uang dolar Amerika. Jadi perusahaan Advan jual ke orang dapat keuntungan. Perusahaan itu dapat keuntungan, pajak terbayar ke negara. Begitu sistem untungnya dari ekspor. Nah, bukan cuma dari segi ekonomi juga orang untung, tapi dari segi pengetahuan juga untung, karena pengetahuan pemasaran orang banyak keuntungan kalau orang melakukan kegiatan eksplorasi politik. Sebagai contoh untuk ekspor sendiri, ketika melakukan ekspor ada beberapa negara yang bukan beberapa negara tapi rata-rata negara memang melakukan aturan itu di negara mereka, bahwa ketika ada negara lain yang mengekspor barang ke negara mereka itu harus membuat pabrik sendiri di negara itu. Sama seperti Indonesia, kalau ada yang mau impor
impor barang ke Indonesia, mereka harus membuat pabrik sendiri. Begitu juga dengan kegiatan ekspor. Jadi pabrik sini yang menguntungkan secara pengetahuan 4 orang, menguntungkan secara pemasaran 4 orang. Otomatis kalau orang buka pasaran di misal Advan buka pasaran di Amerika sana, orang otomatis merekrut orang-orang Amerika yang mempunyai potensi-potensi yang boleh dibilang unggul lah dari orang, karena bagaimanapun mereka sudah negara maju, dan orang masih dalam posisi negara berkembang. Sumber daya yang ada di kantor Advan Amerika itu pasti akan dipergunakan di kantor sana, tapi juga materi-materi yang kantor sana dapatkan akan tetap disaringkan akan tetap di-sharingkan ke kantornya di Indonesia. Jadi otomatis Indonesia mendapat pengetahuan yang lebih lagi mengenai pembuatan handphone, mengenai pendapatan keuntungan yang lebih baik itu dari Amerika, kemudian di-sharing ke Indonesia, sehingga materi-materi pengetahuan yang tidak diketahui Indonesia yang ada di Amerika boleh juga terekspor ke negara kita. Nah, terlalu lanjut, untuk membahas impor. Sama dengan tadi kan ekspor itu penjualan barang dari dalam negeri keluar. Kalau impor itu kebalikannya. Nah, kan saya jelaskan ekspor tadi. Kalau impor itu contoh bagaimana? Impor perusahaan yang sering adik-adik pakai itu rata-rata impor. Impor barang impor dari luar ke Indonesia. Kalau misalnya ini HP produk. Nah, Vivo. Kalau ini Infinix. Oppo, Infinix, Vivo. Nah, itu semua produk-produk dari luar. Kurang tahu dari negara mana kalau Infinix. Kalau Oppo, Infinix, Vivo ini kurang tahu dari negara mana. Ada yang HP Samsung? Kenapa kalau kita pilih? Ada kak. Ada. Dan HP Samsung sini. Ada. Ibu mau ada password. Nah, kita cuma tahu HP Samsung, soalnya HP lalu Samsung gitu. Jadi kalau negara asal Samsung sendiri itu dari Korea Selatan. Sebenarnya nggak ke negara asalnya sih itu. Jadi Samsung itu dari Korea Selatan. Tapi pengertian sebenarnya 11-12 dengan ekspor dan impor, soalnya untuk peraturan dari setiap negara itu rata-rata hampir sama, karena mereka saling meniru. Negara mana yang maju pasti negara itu tiru. Negara ini misalnya misalnya kan, bukan misalnya, memang Kanada lebih maju dari Indonesia. Indonesia pasti tiru Kanada cara kerja bagaimana, cara pembelajarannya bagaimana, pasti banyak yang ditiru agar Indonesia juga bisa maju. Nah, begitu halnya dengan ekspor dan impor. Ekspor dan impor itu 11-12 lah. 11-12 kan memang sama. Jadi impor itu dari luar dari luar ke dalam negeri. Sama dengan itu kita bilang tadi Samsung. Samsung. Impor sendiri ketika perusahaan luar itu melakukan pengimportan barang, otomatis mereka akan membuat juga perusahaan di sini. Sama dengan Samsung, walaupun orang bikin perusahaan di luar negeri, walaupun itu perusahaan dari luar negeri, perusahaan dari Korea, ketika mereka melakukan pengimportan barang di sini, mereka akan membuat satu perusahaan, karena itu ketentuan dari setiap negara. Sama dengan iPhone baru-baru, ada yang baca-baca berita, mengenai iPhone yang akan membuat pabrik di Indonesia. Yang baca berita, mau kasih saran Pak Adi lagi semua, selain main game,
si rajin-rajin lah yang baca berita. Soalnya banyak tuh sekarang sosial media, TikTok, Facebook. Hah? Kompas TV, Boni Bola. Nah, sebenarnya apapun yang orang lihat tetap suatu pengetahuan. Cuma beda konteks. Ketika anak Boni Bola, itu pengetahuan tentang bola, nah itu sudah masuk pengetahuan. Cuma karena diskusikan dengan orang-orang yang suka bola begitu. Nah, kalau kasih saran juga bukan hanya seperti itu yang dicari, tapi juga pengetahuan umum seperti yang orang pelajari ini. Jadi adik-adik itu harus rajin-rajin membaca, soalnya sosmed kan sekarang so gampang kok, ini itu gampang. Jadi literasi membaca itu bagus. Nah, terus lanjut impor. Untuk keuntungan impor sendiri bagi Indonesia. Jadi ketika perusahaan luar memasukkan barang ke Indonesia, membuat perusahaan Indonesia juga memiliki banyak keuntungan. Mulai dari pajak perusahaan itu yang membuat bangunan, pajak perizinan. Itu kan semua membutuhkan pajak itu uang pembayaran untuk dimasukkan ke kas negara. Jadi keuntungan orang dari pajak, orang juga untung dari segi pengetahuan. Segi pengetahuan orang untung karena ketika perusahaan luar itu membuat perusahaan di negerinya orang, otomatis pengetahuan juga yang dari negara luar itu bisa terekspor ke orang. Pengetahuan itu bisa terekspor ke orang sehingga dalam sumber daya tidak cuma statis itu, tapi juga boleh berkembang secara terus-menerus. Jadi impor dan ekspor paham toh betul ekspor dan impor dari pembelian barang dari luar negeri ke dalam negeri dan penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jangan kalau ada yang tanya cuma sama dia ya. Nah, untuk kegiatan impor sendiri, pengimportan sendiri kan seperti yang bilang tadi ada aturan-aturan toh. Untuk di Indonesia sendiri ada yang DP aturan, DP nama tapi itu tanda pengakuan importir. Jadi itu juga harus diurus ketika melakukan impor barang dari luar ke dalam negeri. Nah, sekarang lanjut. Lanjut ke komoditi ekspor dan impor. Apa itu komoditi? KOMODIT. Apa itu komoditi? Apa itu komoditi? Apa itu? Komunitas yang terbentuk dari perusahaan yang bergerak dalam ekspor dan impor. Jadi komoditi itu setiap barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, berbicara konsumen, kalau konsumen itu apa? Kalau menurut adik-adik, kalau konsumen itu apa? Hah? Ayo, siapa yang bilang pembeli? Hah? Oh, memang konsumen. Betul, konsumen itu adalah pembeli. Sama dengan Ngoni ini juga disebut sebagai konsumen. Ngoni kan jaga pabrik di Indomaret, Alfamart, Ngoni di Indomaret, Alfamart. Jadi itu disebut sebagai konsumen. Konsumen itu adalah pembeli dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh seseorang ataupun perusahaan-perusahaan.
impor itu sendiri dia tidak serta-merta hanya melakukan oh kita suka mau jual barang ini di sini, kita suka mau jual barang ini di sini supaya mendapat keuntungan yang lebih. Tidak teman-teman sekalian. Jadi ekspor impor itu memiliki banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan yang harus dipertimbangkan dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor. Salah pertimbangan-pertimbangan yang harus dipertimbangkan oleh pengekspor dan pengimpor itu sendiri antara lain adalah faktor alam, faktor biaya produksi, faktor teknologi, dan faktor teknologi. Jadi faktor alam, faktor biaya produksi, dan faktor teknologi. Jadi sebenarnya begini. Ini kok bicara untung rugi. Jadi kalau adik-adik masuk SMP kan sekelas 6 toh, masuk SMP sama belajar. Ada pelajaran ekonomi di SMP kita ya, kita belajar SMP. Nah jadi untung rugi. Orang main yang untung dan rugi, jadi orang harus melihat juga. Jangan orang mau lihat, oh orang mau dapat banyak keuntungan di sini. Bukan berarti orang tidak mau ada kerugian di suatu tempat itu. Kalau ada kerugian yang dihasilkan, jadi apa yang lebih besar orang dapat, itu yang pasti orang mencari. Kalau kerugian yang lebih besar ketika orang melakukan pengekspor dan pengimportan, nah mungkin orang mau backing untuk ekspor impor. Kalau orang mau dapat kerugian yang lebih besar, otomatis orang mau cari apa? Nah, mau cari untung. Otomatis orang mau cari untung, mungkin orang mau cari rugi. Jadi faktor-faktor itu yang sangat mempengaruhi dalam ekspor dan impor. Faktor alam, faktor biaya produksi, dan faktor teknologi. Nah untuk Apple sendiri, untuk Apple yang sebenarnya membuat perusahaan baru-baru, caranya karena DPI itu kan gagal toh. Nah, karena orang ini untuk permasalahan mereka yang kita baca-baca dari jurnal artikel-artikel yang lewat itu, faktor yang membuat mereka batal untuk membuat di Indonesia itu adalah faktor biaya produksi. Faktor biaya produksi yang menurut mereka itu masih tidak balance lah, bukan tidak balance, orang tidak untung. Orang itu tidak untung, sekaligus orang juga takut ketika mau berinvestasi di Indonesia, membuat suatu perusahaan, mereka orang takut, makanya gagal. Orang batal investasi, batal bikin perusahaan di Indonesia karena faktor biaya produksi serta biaya SDM, bukan biaya SDM, serta SDM. Tahu apa itu SDM? SDM belum tahu. Jadi SDM itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia dengan ini SDM-nya Indonesia. SDM Indonesia untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi ngoni calon gubernur, calon wali kota. Nah, ini SDM dari sekarang untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Jadi Kak mau bilang di sini, kalau adik-adik semua 5 tahun 10 sampai 20 tahun ke depan, kemudian adik-adik ingin membuka suatu perusahaan atau suka membuat usaha karena tertarik dengan keuntungan-keuntungan yang ada ketika mengekspor barang, mengimpor barang. Kalau adik-adik suka membuka usaha, itu sangat bagus untuk orang. Itu juga sangat berdampak untuk ekonomi kita sendiri. Nah enak tuh kalau nggak pegang doi. Betul enggak? Enak. Pegang doi, kalau pegang doi enak atau enggak? Enggak tahu kalau pegang doi enak tuh. Enggak main sama suka doi, toh? Suka lah doi, masa enggak suka? Nah, kalau tahu ini mau suka supaya mau lebih banyak penghasilan, pendapatan mau makin berlimpah. Boleh bikin usaha 10 tahun, 20 tahun ke depan bikin usaha, atau ada yang suka mau bikin ekspor barang, impor barang. Itu yang ada yang mesti perhitungkan. Biaya yang mesti adik-adik perhitungkan, biaya produksi, faktor-faktor alam, biaya teknologi. Jadi jangan semerta-merta hanya melihat, oh kalau mau bikin usaha di sini, kalau mau ambil barang dari luar mau bawa ke Indonesia itu, mau dapat banyak doi orang, doi yang pernah mau dapat banyak dari Indonesia, doi yang banyak. Orang hanya pikir doi yang banyak, orang nggak pikir. Orang yang pikir doi yang banyak masuk, orang nggak pikir doi yang banyak keluar bagaimana banyak. Nah,
itu ekspor, apa itu impor, tuh tahu sebenarnya apa itu ekspor, apa itu impor. Jadi kamu kasih tugas Jo, kamu kasih tugas Jo buat adik-adik semua tentang ekspor dan impor. Kirim Jo kan di grup. Sama ketua kelas tadi, sama ketua kelas. Nah, ketua kelas nanti kamu kirim pak ketua kelas di, nanti kamu kirim pak ketua kelas tugas yang mau backing. Nanti ketua kelas kasihnya di apa? Kasih pak teman-teman semua, kirim di grup kelas. Nah, kalau dari sepanjang ekspor dan impor itu tadi, kesimpulan apa yang ada dapat? Coba kamu lihat. Kesimpulan apa? Boleh, siapapun yang jawab. Ada berapa orang yang jawab kan nggak apa-apa. Kesimpulan dari ekspor dan impor. Ini bisa untuk menyimpulkan. Jadi tahu ada dapat kesimpulan dari ekspor dan impor? Kesimpulan apa, Pak? Kesimpulan ekspor dan impor. Coba saya kuat, teman-teman ada yang tidak tahu kesimpulan dari Nak? Coba saya kuat. Kegiatan menjual produk barang jasa ke luar negeri disebut ekspor. Sementara kegiatan membeli suatu produk atau jasa barang dari luar negeri disebut ekspor. Nah, itu ekspor sama dengan bilang menjual barang dari luar negeri, ekspor. Sedangkan membeli barang dari luar negeri itu impor. Jadi kesimpulan yang didapat dari materi kita hari ini. Nah, mungkin sekian pelajaran kita pada hari ini. Jadi minggu depan ada materi yang kamu kasih juga. Kamu kirim lagi ke ketua kelas. Materi yang akan dibahas itu mengenai pasar. Ada ekspor, ada impor. Tapi kita nggak mau bahas pasar tuh. Jadi kita mau bahas tentang pasar. Untuk minggu yang berikut nanti kirim panat. Nanti kasih kirim ke teman-teman pembaca-baca semua. Sama-sama tutup. Sama-sama tutup pembelajaran hari ini. Nanti ya, pimpin orang yang ngomong. Sekaligus Lunas siap, gerak. Amin. Terima kasih semua, silakan duduk. Yang berpikir hari jangan lupa pikir, tetap jaga kebersihan dan senantiasa belajar agar kita menjadi calon-calon SDM yang sangat berguna untuk bangsa dan negara di 10 sampai 20